Halo semuanya, kita akan membahas mengenai perencanaan kawasan ekonomi khusus Maloi Batuta, Trans Kalimantan di mata kuliah Perencanaan Kawasan Strategis yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri yaitu Dionata Mastorus Pane dengan NIM 120220244 dengan dosen pembimbing Pak Asirin STMT. Pada kali ini kita akan membahas dengan beberapa outline yaitu pertama ada teori neoklasik, teori Keynesian, dan teori klaster, definisi kawasan, gambaran KEK Maloi Batuta Trans Kalimantan, gambaran rencana dan pengelolaan, ulasan kritis, usulan agenda kebijakan, dan yang terakhir yaitu agenda penelitian masa depan. Kita masuk yang pertama yaitu teori klasik, teori Keynesian, dan teori klaster. Baik, teori neoklasik. Teori neoklasik sendiri yaitu pendekatan ekonomi yang dikembangkan sebagai perluasan dan modifikasi dari teori klasik pada awal abad ke-20. Teori ini memberikan dasar bagi analisis ekonomi modern dan merupakan salah satu pendekatan utama dalam bidang ekonomi. Dengan beberapa karakteristik dalam teori neoklasik yaitu seperti adanya rasionalitas individu, yang mana teori neoklasik ini mengasumsikan bahwa setiap individu-individu itu bergerak atau bertindak secara rasional dalam mengambil keputusan ekonomi. Mereka memiliki preferensi yang konsisten dan berusaha untuk memaksimalkan utilitas atau keuntungan mereka. Rasionalitas ini mencakup pemikiran tentang biaya dan manfaat serta penilaian yang logis dalam menghadapi pilihan ekonomi. Dan juga teori ini menekankan alokasi sumber daya yang efisien, keuntungan komparatif, pasar bebas, investasi, dan pertumbuhan ekonomi, serta efisiensi perekonomian. Dalam pengembangan KEK, pemerintah menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi, mendorong sektor-sektor unggulan, dan mengoptimalkan pengguna sumber daya dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di kawasan industri tersebut. Kemudian dalam teori neoklasik juga dikenal dengan keseimbangan pasarnya, yang mana teori neoklasik berpendapat bahwa pasar akan mencapai keseimbangan di mana jumlah penawaran dan permintaan sama. Pada tingkat keseimbangan ini, harga akan mencapai tingkat yang mengoptimalkan kesejahteraan ekonomi. Ketika ada ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan, terjadi tekanan untuk mengembalikan pasar ke keseimbangan melalui penyesuaian harga atau jumlah produksi. Kemudian kita masuk kepada teori Keynesian. Teori Keynesian adalah pendekatan ekonomi yang dikembangkan oleh ekonom Inggris yang bernama John Maynard Keynes pada tahun 1930-an. Sebagai tanggapan terhadap kondisi depresi ekonomi yang parah, teori ini juga memberikan pandangan alternatif terhadap teori klasik yang mengasumsikan bahwa pasar akan secara otomatis mencapai ke tingkat keseimbangannya. Dengan adanya peran agregat demand, yaitu teori Keynesian itu menekankan peran penting agregat demand yang mana total permintaan agregat di dalam perekonomian. Keynesian berpendapat juga bahwa fluktuasi dalam agregat demand dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam ekonomi, khususnya dalam bentuk pengangguran dan penurunan produksi. Menurut Keynes, ketika agregat demand turun, tingkat pengangguran juga akan meningkat. Kemudian adanya intervensi pemerintah. Teori Keynesian menyatakan bahwa pemerintah harus memainkan peran aktif dalam mengatasi ketidakseimbangan ekonomi. Keynes mengusulkan penggunaan kebijakan fiskal seperti pengeluaran publik dan pajak dan kebijakan moneter seperti pengaturan suku bunga untuk merangsang atau juga mengendalikan permintaan agregat agar mencapai tingkat produksi dan pengangguran yang lebih baik. Pemerintah juga dapat meningkatkan pengeluaran publik saat permintaan turun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemudian pada teori Keynesian juga dikenal mengenai
efek multiplikator. Yang mana efek ini yaitu mengakui adanya peningkatan pengeluaran pemerintah atau swasta yang memicu peningkatan pendapatan dan pengeluaran lainnya di dalam perekonomian. Ketika pemerintah meningkatkan pengeluarannya, pendapatan masyarakat meningkat, yang kemudian mendorong lebih banyak pengeluaran konsumsi dan investasi, yang akan menciptakan lingkaran pertumbuhan ekonomi. Kemudian di teori Keynesian mengenal yang namanya kurva Phillips, yaitu teori Keynesian juga memperkenalkan konsep kurva Phillips yang menghubungkan tingkat pengangguran dengan tingkat inflasi dalam jangka pendek. Keynes ketika tingkat pengangguran rendah, tingkat inflasi cenderung tinggi. Dan sebaliknya, ini berarti bahwa pemerintah dapat menggunakan kebijakan ekonomi untuk mengendalikan tingkat pengangguran dan inflasi dalam jangka yang pendek. Yang mana teori ini berfokus juga pada permintaan agregat dan dampak kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam pengembangan KEK, pemerintah berperan aktif dalam menciptakan stimulus ekonomi melalui kebijakan fiskal seperti pengeluaran infrastruktur, insentif pajak, dan subsidi. Tujuannya adalah untuk merangsang investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya beli dalam kawasan industri tersebut. Kemudian kita memasuki teori klaster. Teori klaster sendiri yaitu teori yang menekankan bahwa keberadaan klaster industri dapat menciptakan sinergi, keunggulan bersama, dan inovasi yang saling menguntungkan. Dalam teori klaster ini menekankan pada pendekatan dalam bidang ekonomi yang mengkaji keberadaan dan interaksi antara sekelompok perusahaan atau lembaga terkait yang beroperasi dalam suatu wilayah geografis yang terbatas. Teori ini berpendapat bahwa adanya klaster atau gugus industri dapat memberikan keuntungan kompetitif dan inovatif bagi anggotanya. Kemudian di teori klaster ini adanya yaitu keberadaan jaringan kolaboratif, yang mana teori klaster menekankan pentingnya keberadaan jaringan kolaboratif di antara perusahaan atau lembaga yang terkait dalam suatu wilayah tertentu. Melalui jaringan ini, perusahaan dapat berbagi pengetahuan, teknologi, dan sumber daya, serta melakukan kolaborasi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan inovasi. Kemudian ada keuntungan kompetitif. Klaster memberi keuntungan kompetitif kepada perusahaan anggota yang berada pada klaster tersebut, sehingga perusahaan dapat saling menguntungkan satu sama lain melalui pertukaran informasi, kolaborasi, riset dan pengembangan, kegiatan pengadaan bersama, dan pemangkasan biaya melalui skala ekonomi. Keberadaan klaster juga dapat meningkatkan daya tarik bagi investor dan pelanggan karena keberagaman industri dan keahlian yang terkonsentrasi di satu wilayah. Kemudian akan memunculkan yaitu peningkatan inovasi. Klaster seringkali menjadi pusat inovasi karena adanya interaksi antara perusahaan, institusi pendidikan, dan lembaga penelitian di dalamnya. Keberadaan klaster memungkinkan aliran ide, pengetahuan, dan teknologi yang lebih cepat dan lebih efektif yang mendorong penciptaan dan adopsi inovasi baru. Ini dapat meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Dalam teori klaster, penting bagi pemerintah dan lembaga lainnya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan dan keberlanjutan klaster. Ini termasuk dukungan kebijakan investasi infrastruktur, fasilitas pendidikan dan pelatihan, serta kolaborasi antara sektor publik dan swasta. Dalam pengembangan KEK, pemerintah dan pemangku kepentingan lokal berupaya membangun ekosistem bisnis yang saling terkait dan mendukung di sekitar kawasan industri tersebut. Mereka bekerja sama dalam hal pelatihan tenaga kerja, peningkatan infrastruktur, transfer pengetahuan, dan kolaborasi riset pengembangan. Kemudian kita masuk ke outline selanjutnya yaitu definisi kawasan. Definisi kawasan ekonomi khusus. Kawasan ekonomi khusus yaitu suatu area geografis yang diatur dan dikelola oleh pemerintah suatu negara dengan tujuan
untuk mendorong investasi, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan industri. KEK biasanya memiliki aturan dan kebijakan yang berbeda dari wilayah lain di negara tersebut, dengan tujuan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih menarik bagi investor. Kemudian ada beberapa karakteristik dari kawasan ekonomi khusus, yaitu pertama, insentif investasi. Yaitu KEK menawarkan insentif investasi yang menarik bagi perusahaan. Ini dapat berupa pembebasan pajak atau pengurangan biaya masuk untuk impor dan ekspor, kemudahan perizinan, regulasi yang lebih fleksibel, dan kebijakan lain yang dirancang untuk meningkatkan daya tarik investasi. Kemudian ada infrastruktur yang baik. KEK biasanya memiliki infrastruktur yang baik untuk mendorong aktivitas ekonomi. Hal ini termasuk jalan, pelabuhan, bandara, listrik, air bersih, dan telekomunikasi yang handal. Infrastruktur yang memadai mempermudah aksesibilitas dan efisiensi logistik bagi perusahaan yang beroperasi di KEK tersebut. Kemudian ada kemudahan berbisnis. Di KEK sendiri ditawarkan dalam kemudahan berbisnis dalam menjalin kerjasama yang mudah di antara perusahaan. Itu menjadi daya unggul dari kawasan ekonomi khusus tersebut. Kemudian tenaga kerja terlatih. KEK seringkali berfokus pada pengembangan sumber daya manusia dan pendidikan kejuruan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan tenaga kerja yang terampil, terlatih, sesuai dengan kebutuhan industri yang beroperasi di KEK. Pendidikan dan pelatihan vokasi ditingkatkan untuk memenuhi permintaan terhadap tenaga kerja yang berkualitas. Kemudian, karakteristik yang terakhir yaitu pengembangan wilayah sekitar. KEK juga diharapkan dapat berdampak kepada wilayah sekitarnya, yang seringkali pembangunan KEK didukung oleh upaya pengembangan infrastruktur, sehingga terjadinya peningkatan infrastruktur di sekitaran daerah KEK yang dapat dimanfaatkan juga oleh masyarakat kebermanfaatannya. Kemudian ada tujuan pengembangan kawasan ekonomi khusus. Tujuan pengembangan kawasan ekonomi khusus adalah untuk mendorong investasi itu sendiri, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan ekspor. KEK dirancang untuk menarik investasi dengan memberikan insentif dan fasilitas khusus yang menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif. Dengan adanya investasi, KEK diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang cepat dan berkelanjutan, serta menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak. Kemudian kita masuk ke kelembagaan kawasan ekonomi khusus. Kelembagaan dalam kawasan ekonomi khusus atau KEK itu lebih merujuk kepada struktur organisasi dan entitas yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan KEK tersebut. Kelembagaan KEK umumnya memperlibatkan pemerintah, otoritas pengembangan KEK, perusahaan, pemangku kepentingan, dan lembaga pendukung lainnya. Tujuannya adalah untuk menciptakan kerangka kerja yang efektif dalam mengelola dan memfasilitasi aktivitas yang ada di dalam KEK itu sendiri. Kemudian ada beberapa aspek yang terkait dengan kelembagaan KEK. Yang pertama itu kita membahas mengenai badan pengelola. KEK umumnya memiliki badan pengelola yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan KEK. Badan ini bisa berupa lembaga pemerintah, otoritas khusus, atau badan swasta yang ditunjuk oleh pemerintah. Tugas badan pengelola meliputi pengawasan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, serta regulasi yang berlaku di KEK. Kemudian ada peraturan dan kebijakan. KEK memiliki peraturan dan kebijakan yang unik yang dirancang untuk menciptakan lingkungan bisnis yang menarik bagi investor. Ini mungkin termasuk insentif perpajakan, kemudian perizinan, regulasi yang fleksibel, perlindungan hukum, dan kebijakan lainnya yang mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi di KEK. Peraturan dan kebijakan ini biasanya berbeda-beda dari yang berlaku di wilayah sekitarnya. Kemudian ada keanggotaan dan persyaratan. KEK dapat memiliki keanggotaan terbatas bagi perusahaan atau entitas yang memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan ini mungkin berkaitan dengan jenis industri,
ukuran perusahaan, tingkat investasi, teknologi yang digunakan, atau kriteria lainnya yang ditetapkan oleh badan pengelola. Keanggotaan ini memungkinkan para peserta untuk memanfaatkan insentif dan fasilitas yang ditawarkan oleh KEK. Pengelolaan infrastruktur. KEK biasanya melibatkan pengembangan dan pengelolaan infrastruktur yang mendukung operasional perusahaan dan kegiatan ekonomi di dalamnya. Ini termasuk jalan, pelabuhan, bandara, dan lainnya. Kemudian di dalam kelembagaan itu ada mencakup kerjasama dan kemitraan. Kelembagaan KEK juga mendorong kerjasama dan kemitraan antara perusahaan yang beroperasi di dalamnya. Ini juga bisa berupa kolaborasi dalam penelitian dan pengembangan, pertukaran pengetahuan, teknologi, pengadaan bersama, dan berbagai bentuk kerjasama lainnya yang dapat memperkuat daya saing dan inovasi di KEK. Pelayanan dan dukungan. Kelembagaan KEK mencakup pelayanan dan dukungan kepada perusahaan anggota. Ini termasuk pelayanan administrasi, bantuan investasi, dukungan dalam hal perizinan, perpajakan, dan lainnya. Kemudian kita memasuki yaitu definisi kawasan ekonomi khusus, kawasan industri. Definisi dari kawasan ekonomi khusus, kawasan industri hampir sama dengan definisi kawasan ekonomi khusus, tetapi ini berbedanya yaitu ketika KEK itu hanya khusus menjadi kawasan industri, yang mana area geografis yang ditetapkan oleh pemerintah dengan tujuan khusus untuk mendorong investasi, pengembangan industri, dan pertumbuhan ekonomi di sektor industri. KEK ini biasanya memiliki peraturan dan kebijakan berbeda dari wilayah sekitarnya. Oke, baik, kita akan memasuki beberapa sebaran-sebaran dari KEK ya, kawasan industri yang berada di Indonesia. Seperti ada KEK kawasan industri Batam, dengan fokusnya yaitu pada manufaktur elektronik, logistik, dan perkapalan. Ada di KEK Industri Dumai, yaitu menjadi tempatnya sebagai kilang minyak dan pabrik petrokimia. Kemudian ada KEK Kawasan Industri Tanjung Lesung yang berfokus pada industri manufaktur dan pengolahan hasil laut. Ada KEK Kawasan Industri Seimangke yang mengkhususkan pada sektor manufaktur. Ada KEK Kawasan Industri Kendal berfokus pada industri manufaktur dan pengolahan. Ada KEK Kawasan Industri Tanjung API memprioritaskan sektor industri petrokimia, pupuk, dan logistik. Ada KEK Kawasan Industri Galang Batang yang berfokus pada sektor manufaktur dan pengolahan hasil laut. Dan terakhir ada KEK Kawasan Industri Mandalika yang mana fokusnya yaitu pada industri pariwisata dan manufaktur yang ramah lingkungan. Kemudian kita memasuki yaitu gambaran mengenai KEK Maloi Batuta Trans Kalimantan. Dengan gambaran umumnya yaitu KEK Maloi Batuta Trans Kalimantan berlokasi di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. KEK Maloi Batuta Trans Kalimantan ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2014 dengan total luas area yaitu sebesar 557,34 hektar. Kawasan ini kaya akan sumber daya alam terutama kelapa sawit, kayu dan energi, didukung dengan posisi geostrategis yaitu terletak pada lintasan alur laut Kepulauan Indonesia II atau ALKI II. ALKI II yaitu merupakan lintasan laut perdagangan internasional yang menghubungkan Pulau Kalimantan dan Sulawesi, serta merupakan jalur regional lintas Trans Kalimantan dan transportasi penyeberangan feri Tarakan Toli-Toli dan Balikpapan Mamuju. Yang mana KEK Maloi Batuta Trans Kalimantan diharapkan dapat mendorong penciptaan nilai tambah melalui industrialisasi atas berbagai komoditi di wilayah tersebut. Berdasarkan keunggulan geostrategis wilayah Kutai Timur, KEK Maloi Batuta Trans Kalimantan akan menjadi pusat pengolahan kelapa sawit dan produk turunannya serta pusat bagi industri energi seperti industri mineral, gas, dan batu bara. Dapat kita lihat lokasi dan master plan dari KEK Maloi Batuta Trans Kalimantan yang mana dekat dengan Pelabuhan Samarinda, Kota Samarinda, dan APT Pranoto International Airport. Dan di bawah dari lokasinya itu merupakan master plan dari KEK Maloi Batuta Trans Kalimantan
yang mana ada 6 lokus khusus, yaitu ada pintu gerbang sampai dengan pelabuhan CPO. Kemudian kita memasuki gambar rencana dan pengelolaan. Di dalam gambaran rencana kita mengacu pada RT/RW Kabupaten Kutai Timur tahun 2013 sampai 2033, yang mana penataan ruang bertujuan untuk penataan ruang kabupaten penataan ruang pada Kabupaten Kutai Timur bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Kutai Timur yang berkualitas, serasi dan optimal menuju Kutai Timur mandiri bertumpu pada pembangunan agribisnis yang mempertimbangkan kebutuhan pembangunan dan kemampuan daya dukung lingkungan melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya buatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti yang kita lihat di sini, di RT/RW Kabupaten Kutai tersebut menekankan pada pembangunan yang pada sektor agribisnis dan juga pemanfaatan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya buatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang mana KEK Maloi Batuta tersendiri juga mendukung dari program RT/RW yang ada di Kutai Timur. Kemudian ada peluang-peluang investasi. KEK Maloi Batuta Trans Kalimantan membuka peluang investasi pada sektor industri, pengolahan kelapa sawit, pergudangan, industri pengolahan kayu, trade center, fuel station, instalasi pengelolaan air bersih, instalasi pengelolaan air limbah, public transportation, zona pendukung pelabuhan internasional Maloi, dan juga ada open storage yard. Kemudian untuk kelembagaan dan pengelolaan. Untuk kelembagaan dan pengelolaan KEK Maloi Batuta Trans Kalimantan, umumnya ada beberapa stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan tersebut, meliputi badan pengelolaan KEK, pemerintah daerah, badan investasi, perusahaan, dan investor. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, inovasi teknologi, dan keberlanjutan lingkungan di dalam kawasan. Untuk contoh kelembagaan di pemerintahan yang berperan pada KEK Maloi Batuta, yaitu ada Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Kementerian Kesekretariatan, Kementerian PPN atau Bappenas, ada Kementerian Perdagangan, ada Kementerian PUPR, ada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Tenaga Kerjaan, dan banyak kementerian lainnya yang berperan dalam pengembangan KEK Maloi Batuta. Kemudian ada juga yang badan usaha milik swasta, yaitu seperti Unilever, IC, AKR, Freeport, dan lainnya badan usaha yang milik swasta. Kemudian ada rencana pengembangan infrastruktur. Pada kawasan KEK Maloi Batuta Trans tersedia jalan kawasan sepanjang 3,3 km dari 11,4 km yang akan dibangun. Kemudian ada pasokan listrik kapasitas 20 MW yang bersumber dari pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Kemudian ada pasokan air kapasitas 200 liter per detik yang bersumber dari sistem sekerat. Kemudian ada tersedia infrastruktur dan fasilitas lainnya yang tersedia seperti menara telekomunikasi, gedung perkantoran, dan fasilitas ibadah. Kemudian kita memasuki ulasan kritis, yang mana berisi mengenai apa saja yang menjadi tantangan dari pemerintah dalam pengembangan KEK Maloi Batuta. Yaitu pengembangan kawasan ekonomi khusus merupakan langkah yang baik dari pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan produksi, menambah penghasilan daerah, dan juga membuka lowongan pekerjaan baru. Akan tetapi pasti akan dihadapi tantangan dalam pengadaan lahan untuk KEK KI Maloi Batuta Trans Kalimantan. Masalah-masalah yang muncul merupakan seperti adanya pembebasan lahan dengan masyarakat, dampak lingkungan, pengelolaan limbah, tenaga kerja yang dipakai, pengelolaan, dan tantangan lainnya. Kemudian jika permasalahan ini tidak dapat diatasi, akan menjadi masalah di kemudian hari.
Kemudian ada usulan agenda kebijakan. Agenda kebijakan untuk KEK KI Maloi Batuta Trans Kalimantan meliputi prioritas pengembangan infrastruktur, pemangkasan birokrasi, pemberdayaan tenaga kerja, diversifikasi sektor industri, perlindungan lingkungan, kerjasama dengan sektor swasta, pengembangan riset dan inovasi, serta promosi dan pemasaran. Pemerintah juga perlu fokus pada pembangunan infrastruktur yang memadai, menyederhanakan prosedur perizinan, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, dan juga mendorong disertifikasi lingkungan. Yang mana ini semua melibatkan pemangku kepentingan dan melakukan pemantauan terus-menerus juga agar implementasi dari kebijakan ini dapat diterapkan secara maksimal dan tidak hanya sebagai formalitas saja. Kemudian ada agenda penelitian ke depan. Topik-topik ini dapat membahas aspek-aspek penting dalam pengembangan kebijakan kawasan KEK Maloi Batuta yang termasuk yaitu ekonomi, lingkungan, infrastruktur, sumber daya manusia, sektor swasta, riset dan inovasi. Beberapa contoh dari agenda penelitian ke depannya yaitu analisis potensi ekonomi dan keberlanjutan lingkungan di kawasan KEK Maloi Batuta Trans Kalimantan. Kemudian ada evaluasi efektivitas kebijakan infrastruktur dalam mendukung pengembangan KEK Maloi Batuta Trans Kalimantan. Adanya implementasi kebijakan perlindungan lingkungan dalam pengembangan KEK Maloi Batuta Trans Kalimantan. Dan yang terakhir ada penentuan prioritas dan urutan pengembangan merupakan hal yang fundamental untuk pengembangan ekonomi wilayah. Baik, sekianlah untuk hasil presentasi saya kali ini. Terima kasih sudah memperhatikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Saya tutup. Selamat menyaksikan semuanya.